dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo, ibu bikinin dia kacamata yang anti silok gitu loh, supaya matanya nggak kedip-kedip, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua ini sangat membingungkan? Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya? Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Hani. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri saya, dan saya bersumpah kalau saya bukan seorang pembunuh. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu, ya kan? Sebenarnya Jessica itu nggak berbuat, memang udah dibilang, tapi nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu, dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silok, ibu bikinin dia kacamata yang anti silok gitu loh, supaya matanya nggak kedip-kedip, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia tuh ada sakit matanya. Posisi kalau dia orang tua, kamu bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Tanpa melihatnya di CCTV. Bukankah kedua ahli tersebut menerangkan tentang gambar-gambar yang ada di CCTV? Kalau gambarnya tidak ada, bagaimana kita bisa mengerti isi keterangan ahli tersebut? Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Yang Mulia, sebab kalau keterangan kedua ahli ini diterima sebagai keterangan ahli tanpa adanya flash disk, maka seandainya perkara ini sampai di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, bagaimana hakim tinggi atau Mahkamah Agung mengetahui, menganalisa, mengerti keterangan kedua ahli ini tanpa melihat gambar-gambar CCTV yang dibuatnya sendiri? Dia bercerita tentang gambar-gambar, tetapi flash disknya tidak diberikan. Yang tercatat hanya ceritanya dia, keterangan dia, tapi gambarnya tidak ada. Bagaimana mungkin majelis bisa melihatnya sekarang? Tapi bagaimana hakim tinggi bisa melihat, mengetahui bahwa yang diucapkan saksi tersebut sesuai dengan ada yang dalam gambar, padahal gambarnya tidak diberikan? Sudah nonton ya? Nah, kita akan melihat kembali juga Pak, bagaimana perjalanan dari kasus kopi sianida ini sudah berlangsung 7 tahun. Pemirsa, semenjak peristiwa itu terjadi, kita akan hadirkan dulu kepada Anda bagaimana sebenarnya perjalanan kronologi dari peristiwa ditemukannya kopi yang mengandung sianida yang kemudian ini diduga menjadi penyebab atau menjadi penyebab tewasnya dari Wayan Mirna Salihin. Kita hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ini adalah perjalanan kasus kopi sianida pada 6 Januari 2016. Mirna ini tewas setelah meminum es kopi Vietnam saat bertemu dengan rekannya, temannya Hani dan juga Jessica. Pada tanggal 10 Januari 2016, hasil autopsi Mirna ini ditemukan adanya pendarahan pada lambung akibat zat sianida, zat beracun yang menjadi penyebab kematiannya. 11 Januari, penyidik melakukan prarekonstruksi kematian dari Mirna. Nah, kemudian perjalanan kasus berikutnya setelah penyidik melakukan prarekonstruksi pada tanggal 29 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka adanya pembunuhan berencana yang pada saat itu diangkat
30 Januari 2016, Jessica ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan juga pada 1 Maret 2016, pengadilan ini menolak pra-peradilan dari Jessica Kumala Wongso. Pada tanggal 26 Mei 2016, berkas penyidikan dari Jessica ini sudah dinyatakan lengkap. Lalu, selanjutnya pada 27 Mei 2016, Jessica ini ditahan di rutan perempuan Pondok Bambu, pemirsa. Dan berikutnya di tanggal 15 Juni 2016 hingga 20 Oktober 2016 sebanyak 31 kali sidang dan juga puluhan saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan menyita perhatian publik tentunya. 27 Oktober 2016 Jessica ini divonis hukuman penjara 20 tahun. Baik. Pak Kudri. Ya. Hampir 10 bulan pada saat itu perjalanan kasusnya hingga kemudian Jessica Kumala Wongso divonis bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin ini begitu menyita perhatian publik. Sekarang muncul lagi karena ada film dokumenter yang kemudian menimbulkan kontroversi juga. Pak Kudri juga melihat adanya poin-poin yang kemudian bisa diangkat kembali dan memang menimbulkan kontroversi dari kasus ini. Atas nama terdakwa, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang besar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah bersungguh-sungguh dengan kearifannya memimpin persidangan ini. Terus terang Yang Mulia, kami mendapatkan komentar dari masyarakat khususnya kalangan akademis dan mahasiswa memuji kepemimpinan yang ketua yang mulia, kesabaran yang luar biasa, karena persidangan ini mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, di mana Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pihak, bersabar memberikan waktu walaupun jadi lama, tetapi masyarakat menjadi teredukasi dengan persidangan ini. Semua ilmu telah dikeluarkan dalam persidangan ini, semua hukum acara telah dikembangkan dalam persidangan ini, sehingga semua merasa mendapat manfaat dari persidangan ini. Dan tentunya kami juga merasa berterima kasih karena kami diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Kemudian kami juga memohon kepada Yang Mulia atas nama terdakwa Jessica ini. Jessica seorang perempuan usianya 28 tahun, Yang Mulia. Dia sudah lama tidak di Jakarta. Dia tidak tahu menahu tentang Indonesia sudah sekian tahun. Sehingga mustahillah menurut saya, hanya karena rasa sakit hati, dia terbang khusus datang menemui Mirna untuk membunuhnya. Renungan saya, hati kecil saya, pergumulan saya juga tidak sampai saya memikirkan hanya dengan alasan itu dia harus membunuh Mirna. Dan selama saya bergaul dengan saudara terdakwa ini, saya mengetahui sejauh mana pemahaman dia tentang dunia ini. Jauh sekali lah pemahaman dia terhadap cyanida, Yang Mulia. Sangat jauh sekali. Sehingga kalau dikatakan terdakwa ini melakukan pembunuhan dengan cyanida, tentunya sangat jauh panggang dari api. Oleh karena itu, saya harus juga mengucapkan salut walaupun sedih kepada saudara terdakwa ini, karena begitu beratnya beban yang dia alami. Hampir 10 bulan dia di penjara, tapi sampai sekarang dia tetap tidak pernah berubah sekalipun dengan pendapatnya. Seperti yang saya katakan, polisi kita ahli, pintar-pintar, Yang Mulia. Teroris 10 hari pasti bisa diungkap kesalahannya.